Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, tangan diangkat, tangan kanan mana? Tangan kiri juga diangkat dua-duanya. Iya, jarinya digerakkan masih utuh. Ada yang hilang jempolnya? Tidak ada. Telunjuknya masih utuh. Kelingkingnya masih utuh. Turunkan semua. Kemudian angkat lagi ke depan. Hati-hati ke depan. Ke samping. Hati-hati ke samping. Kemuka lagi, kemuka lagi. Kemuka lagi. Lipat yang kiri. Yang kiri lipat. Kemudian yang di atasnya lipat. Apa kata jari tengah? Kalau mengaji tidak boleh. Tengah kok ngompol. Kalau ini ngompol, kalau ini ngantuk, kalau ini lengah. Kalau manis tidak boleh nangis. Kalau kelingking tidak boleh keliling, jangan jengking. Sudah? Saya ulangi, tidak boleh ngompol, tidak boleh ngantuk, tidak boleh lengah, tidak boleh nangis, tidak boleh keliling geguyon. Ya, siap adik? Siap? Jawab yang benar. Ini namanya cari apa? Apa kata cari jempol? Kalau mengaji tidak boleh. Ini namanya cari apa? Apa kata cari telunjuk? Kalau mengaji tidak boleh. Wah, pinter. Ini namanya cari apa? Apa kata cari tengah? Kalau mengaji tidak boleh lengah. Ini namanya cari apa? Manis. Apa kata cari manis? Kalau mengaji tidak boleh. Iya, ini namanya cari apa? Kelingking. Apa kata cari kelingking? Kalau mengaji tidak boleh. Iya, pinter semua. Ini TK atau PAUD ya? TK kecil atau TK besar? Iya, nama TK-nya apa? Ayo, nama TK-nya apa, sayang? Ya? Tunas Mulia. Anak-anak semua nantinya harus pinter dan nantinya harus menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kira-kira yang bisa menjadikan anak soleh dan solihah itu apa? Yang menjadikan Allah. Iya, tapi caranya bagaimana? Berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak, berbakti kepada ibu, guru, baik dengan teman-teman. Kalau melakukan sesuatu jangan lupa berdoa. Ayo, kalau berdoa mau tidur bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismika amut. Amin. Terus tidur. Apa namanya? Marah. Adik-adik kalau tidur marah enggak? Enggak.
karena tidak tahu. Karena adik-adik, Pak Yuli, Bu Guru itu kalau tidur nggak tahu kalau tidurnya yang tahu temannya. Tapi anak-anak semua jangan lupa ya, kalau mau tidur menjadi anak yang soleh dan solehah harus berdoa. Kalau bangun tidur apa belum? Coba doa bangun tidur bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaih. Pinter semua ya. Tepuk satu, tepuk dua. Oke, Pak Zili kasih nyanyian. Nanti nyanyiannya cuman la 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 la. Coba semuanya bisa? 1, 2, 3. La 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 la. Iya. Sekarang yang putra, yang putri diam dulu. La 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 la. Coba la 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 la. Ya. Iya. Sekarang yang putri le 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 le. Iya, siap ya? Siap ya? Nyanyian seperti itu ya. Mari kawan kita mengaji Al-Quran. La 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 la. Nah, sang putri bagaimana? Le 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 le. Jangan salah. Nanti kalau salah hukumannya nyanyi. Oke? Bisa nyanyi enggak? Bangun tidurku terus, habis mandiku terus, habis mandiku terus tidur lagi, habis mandiku terus makan, habis makanku terus tolong ibu, habis tolong ibuku terus tidur lagi. Ya, sekolah, persiapan mandi, kemudian persiapan untuk datang ke sekolah di Tunas Mulia. Siap ya? Awas, ayo konsentrasi semua. Duduknya yang bagus. Ayo duduknya yang bagus sayang. Duduknya yang bagus. Ayo sayang. Oh yang toh. Oh iya. Ya, wah, siap ya. Tadi yang putri lele, yang putra lalala. Awas. Awas, stop, sebentar. Mari kawan kita mengaji Al-Quran. Yang putri mana? Iya, bareng-bareng ulangi. Mari kawan kita mengaji Al-Quran. Cari bekal hidup kekal tok hari mendatang. Putra yang keras la 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 la. Jangan lupa salat fardu tetap dikerjakan. Salat zuhur dikerjakan 4 rakaat. Kurang semangat sayang, kurang semangat. Yang putra tak nilai, nek tinggi, nek keras suaranya nilainya 10. Kalau tidak keras nilainya 8, 7, 6, 5. Coba yang putra diulang lagi. La 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 la. Oh, yo, sip. Yang putri le 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 le. Ulangi, sip. Siap. Mari kawan kita mengaji Al-Quran. Cari bekal hidup kekal tok hari mendatang. Jangan lupa salat fardu tetap dikerjakan. Salat subuh dikerjakan 2 rakaat. Iya. Salat subuh berapa rakaat? Salat duhur berapa rakaat? Salat asar berapa rakaat?
Salat maghrib berapa rakaat? Salat jenazah rakaatnya berapa? Tidak ada rakaat ya. Kalau jenazah itu tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, jadi hanya berdiri ya. Tapi harus adik-adik ketahui bagaimana cara sholat yang benar. Iya, coba lihat, pandang Pak Yuli, karena saya ini adalah makhluk terbaik dibanding yang ada di Gembira Loko. Iya, adik-adik pernah melihat monyet kera-kera? Sekarang coba bayangkan penghuni Gembira Loka. Bayangkan, ayo, bagaimana suara ular? Iya. Bagaimana suara monyet? Iya. Bagaimana suara harimau? Iya. Bagaimana suara kuda? Bagaimana suara adik-adik kalau nangis? Bagaimana suara kalau adik-adik tertawa? Iya, stop. Makanya harus anak-anak ketahui, adik-adik ketahui. Siap? Melihat saya? Pandang saya? Ayo, pandang saya, pandang saya. Semuanya melihat saya, matanya menuju ke saya. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu gini. Kalau sholat yang benar itu takbirnya begini. Coba lihat Pak Yuli ya. Coba tangannya kayak begini. Allah. Itu yang benar. Sudah duduk saja. Sayang duduk. Itu yang benar. Itu tangannya, maaf karena itu bukan wajib. Kalau gerakan itu bukan wajib. Yang wajib adalah lafal pertama setelah niat takbiratul ihram. Maka ada yang takbirnya itu begini anak-anak semua. Ada yang Allah, ada yang Allah. Adalah, tapi jangan terlalu berlebihan Allah. Kemudian rukuk juga harus benar. Allah. Rukuk ini, ayo adik-adik, pandangan kemana? Waktu rukuk pandangan kemana? Ke bawah. Tempat yang mau disujudi, atau maaf, kita harus paling tidak tempat yang atau melihat ibu jari kaki. Gitu ya. Ayo. Kalau ada nyanyi, pernah melihat, mari kita tamasa berkeliling-keliling kota untuk melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak. Gimana? Becak, tolong antar saya. Jangan becak, kecemplung kali. Tidak benar. Ayo, semuanya duduk yang bagus sayang. Allah itu Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Al-Islam agamaku, jihad itu jalanku, sahid cita-citaku, Islam aku cinta kamu.
Duduk yang manis sayang, duduk yang manis. Ayo. Ini di strom ini. Iya. Ayo siap semua ya. 1, 2, 3. Allah itu Tuhanku, Muhammad, Al-Quran, Al-Islam, jihad itu jalanku, sahid cita-citaku, Islam, Islam, Islam agamaku, Islam, Islam, aku cinta kamu, Islam, Islam, I love you. Siap? Bisa? Bisa? Ayo semangat dulu, nanti terus Kak Yuli mau cerita ya. Tapi kalau tidak mau duduk yang bagus, nanti tidak jadi cerita. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk anak soleh. Dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Ngompol-ngompol. No. Iya. Siap sayang? Saya mau mulai cerita. Dengarkan. Awas. Siapa yang masih tidak mendengarkan, siapa yang masih guyon, diterkam ular. Dengarkan. Judul ceritanya adalah Si Bungkuk. Si Bungkuk itu seorang kakek tua yang tidak bisa tegak gini, dan di sebelah belakang ada benjolannya, jadi seorang bungkuk. Kakek tua ngomongnya tidak jelas. Bungkuk. Ya, anak-anak semua, si bungkuk itu kerjanya setiap hari jalan kaki mencari orang yang butuh jasanya. Si bungkuk tersebut sering memijat. Tahu memijat anak-anak? Kalau anak-anak kesel dipijat, kalau bapak ibu kesel dipijat. Si bungkuk itu tidak kaya, sudah tua, jalannya sulit, ngomongnya tidak jelas, pekerjaannya mijit orang. Suatu ketika jalan, kamu siapa namanya? Marisa. Kamu kelas berapa sekolahnya? Masih TK. Kamu kalau tidur masih ngompol enggak? Enggak. Kalau kamu siapa? Anjar. Anjar sering membantu ayah apa? Membantu apa? Jadi si bungkuk itu tadi sayang sering mijit. Suatu ketika diundang oleh seorang yang kaya. Mbah, sini saya agak badan saya agak lelah, tolong dipijat. Ya Bapak. Kemudian datang jalan, kemudian dipijat, kakinya dipijat. Kakinya mana? Dipijat. Nih kakinya, badannya, kemudian sampai lengannya. Setelah selesai sayang, setelah selesai dipijat itu, kemudian si bungkuk tadi itu dijamu.
Anak-anak semua kalau ada tamu dijamu enggak? Anak-anak semua kalau bertamu dikasih suguhan enggak? Dikasih minum enggak? Enggak. Wah, kebangetan kalau gitu. Dikasih minum. Kalau ada tamu dijamu. Maka anak-anak semua, si bungkuk tadi setelah selesai mijet itu terus kemudian dijamu. Nah, selama ini tidak pernah makan makanan yang enak-enak di orang kaya tersebut. Si bungkuk dikasih ayam ada, buanteng ada, kemudian gurame ada, udang ada, sayurnya lengkap, buahnya lengkap. Nah, ternyata anak-anak semua, si bungkuk itu merasa senang sekali. Ini boleh saya makan juragan? Boleh kakek, silahkan habiskan, boleh. Tidak pernah makan, si bungkuk itu makannya terlalu lahap sampai akhirnya pas makan ikan bandeng. Anak-anak, bandeng itu kalau mencari di mana? Di mana? Di pasar. Tapi yang mencari bandeng itu siapa namanya? Nelayan. Takkan ada ikan asin di meja makan tanpa ada jerih payah nelayan. Daging ikan sumber gizi bermutu tinggi, diperlukan setiap manusia. Kamu tadi siapa namanya? Aisyah. Sering makan ikan? Ikan apa yang disenangi? Nila juga boleh. Si bungkuk tadi setelah mijet makan pada waktu makan bandeng, dululah utuh dimakan. Akhirnya apa? Mandek di sini, di leher. Akhirnya keleletan dan akhirnya semaput dan tidak bergerak. Wah, si kaya kemudian bingung, nanti kita akan dihukum mati karena kita dikira membunuh si bungkuk ini. Terus gimana caranya untuk bisa menyelamatkan si bungkuk? Anak-anak semua, akhirnya suami istri yang kaya tadi melihat kakek makan lahap dan ternyata bantu di leher tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Akhirnya apa? Kayak orang meninggal, diam, semaput karena tidak bisa bernapas. Akhirnya si kaya takut sekali. Kalau kayak gini nanti saya akan mendapatkan hukuman. Terus kemudian gimana Bu? Sekarang di sana kan ada pesta. Nanti kita kasih si bungkuk, si kakek ini di dekat sana biar nanti mau mencuri. Tenang anak-anak semua, si bungkuk tadi sama suami istri tadi dibobok tengah malam. Tengah malam gelap di satu pesta yang di situ dianggap uangnya banyak. Kemudian diam-diam si bungkuk digotong oleh orang yang kaya juga tadi, yang dipijit tadi, diletakkan di dekat jendela. Kalau dilihat orang biar seperti mencuri. Ayo anak-anak, mencuri itu boleh enggak? Enggak boleh. Iya, tapi karena pikirannya bingung, si bungkuk tadi diletakkan di depan jendela orang lain biar dikira mau mencuri. Tenang anak-anak semua, setelah digotong diletakkan di dekat jendela rumah yang baru pesta tadi. Kemudian dilihat orang, bengak-bengak orang yang melihat tadi, pencuri,
Akhirnya apa? Orang banyak berdatangan, si bungkuk tadi digebuki. Ya si bungkuk karena semaput dia dan terkapar. Akhirnya si gebuki juga melompat. Iki meninggal, kita nanti akan dihukum. Terus gimana ini? Musyawarah lagi. Setelah musyawarah, oh iya, ada seorang kiai biasanya kalau mau subuh itu pertama kali datang ke masjid. Kita letakkan biar nanti yang dikira membunuh Pak Kiai bener. Kemudian si bungkuk tadi diangkat lagi oleh orang sing gebuki, gitu. Digebuk itu pakai sakit enggak? Sakit. Akhirnya si bungkuk terkapar, digotong di jalan. Nanti kalau ada orang yang lewat sini dikira mau mencelakai, dengan adik-adik diam-diam, munduk-munduk, terus kemudian si bungkuk tadi diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak semua, Pak Kiai betul ke masjid mau subuhan anak-anak semua. Akhirnya apa? Akhirnya melihat si bungkuk tadi dicekli pedang. Wah, men dikira mau membunuh orang. Akhirnya apa? Sudah kayak gini diikat karena tidak bisa berdiri, bungkuk kayak gini. Wah, dilalah Pak Kiai itu mau datang, mau ke masjid itu melihat, ada orang yang membunuh saya. Pak Kiai kan tidak takut. Iya, saya lawan. Sana pakai pedang nggak masalah. Dengan dilawan oleh Pak Kiai, diantem, dia langsung jatuh si bungkuk. Wong sudah tidak bisa apa-apa, jatuh. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal. Akhirnya apa? Dikebiake yang mengetahui yang membunuh Pak Kiai. Akhirnya apa? Anak-anak, Pak Kiai kemudian diputuskan mau dihukum gantung. Pengumuman bahwa Pak Kiai ini tadi subuhan membunuh kakek tua si bungkuk ini, maka bahasanya orang yang membunuh harus dibunuh. Wah, kakek siapa? Pak Kiai merasa menghantam si bungkuk tadi. Ya tak akoni gak ada yang meninggal, mbok menawa saya yang membunuh. Nah, anak-anak semua, Kiai sudah dipersiapkan mau digantung. Digantung itu di tengah lapangan, disaksikan orang banyak. Kemudian talinya sudah dipasang di leher. Nanti yang untuk ance-ance ini alasnya nanti diambil, akhirnya terjerat oleh tali tersebut. Wah, sudah ini talinya sudah dipasang kayak gini. Sudah setelah hitungan ketiga Pak Kiai tadi akan digantung. 1, 2, sebelum 3 ada orang yang berlari, jangan dibunuh Pak Kiai. Pak Kiai tidak salah, saya yang salah. 4 orang yang datang itu yang tadi gebuki tadi, saya tadi yang gebuki si bungkuk ini, saya kira mau mencuri, saya yang membunuh, bukan Pak Kiai. Wah, akhirnya 4 orang tadi itu menggantikan Pak Kiai yang mau digantung. Anak-anak semua, ternyata setelah juga sudah hitungan ketiga 4 orang sing gebuki tadi mau digantung. Akhirnya apa? Akhirnya juga sudah siap hitungan ketiga gantung. 1, 2, setelah mau 3 ada orang yang berlari, jangan digantung, orang ini tidak salah, saya yang salah. Nah, Al-Qujunya malah bingung, loh ini gimana ini? Tadi Pak Kiai katanya yang menghantam sampai mati, tadi tidak terima, yang gebuki orang Pak tadi juga tidak. Ini gimana ceritanya Pak? Gini Pak Al-Quju, sebenarnya si bungkuk tadi itu saya mintai tolong mijit saya, kemudian saya kasih makan ikan,
terakhir makan banting, ini akhirnya bantingnya nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, dan tidak bisa berkutik. Akhirnya saya takut digantung, kemudian saya bawa ke tempat orang yang pesta dan digebuki oleh 4 orang tadi. Oh gitu ceritanya. Kalau gitu mari kita coba lihat si bungkuk ini sudah meninggal atau belum. Nah, ada yang ahli datang, kemudian di sini itu digeblok. Wah, 3 kali ternyata bantingnya mencolot. Nah, keluar dan batuk, akhirnya si bungkuk bisa sehat kembali. Jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa memutuskan sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi anak-anak bisa diambil pelajaran, jangan menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu temannya setan, dan setan itu nyata-nyata musuh kita. Siapa yang menjadi teman setan? Siapa yang mau menjadi teman setan? Tidak ada. Semua pengen menjadi anak yang soleh dan salihah. Jangan lupa berbakti kepada orang tua, ibu guru. Kemudian juga jangan lupa kalau dimintai tolong sama bapak ibu, nah berikan lombok. Mau tidak? Mau. Belikan rokok. Mau tidak? Tolong rewangi ibu masak. Bisa? Iya. Cuci piring bisa? Bisa. Mencuci pakaian bisa? Bisa. Pokoknya kalau anak-anak bisa melakukan, tolong yang dimintai orang tua harus kita lakukan. Ingat, orang tua terutama ibu yang mengandung kita, siapa dulu yang ada di dalam perut ibu ngacung? Siapa yang dulu di perut ibu ngacung? Siapa yang dulu di perut bapak ngacung? Tidak ada. Ibu yang merawat kita, bapak yang mencari rezeki, ibu yang menyusui kita, ibu kemana-mana pada waktu kita dalam perut diajak, nong pasar dijak, pengajian dijak, kondangan dijak, BAB dijak, dengar nong desa ya, dijak orang yang ditinggal. Sayangnya kepada anak, pasti ibu waktu kita di kandungan ibu hati-hati jalannya. Wong saya berdiri di sini, nama saya Julianto ya. Bisa melihat lewat YouTube channelnya OST Julianto Official. Juga bisa nyanyi, juga cerita dengan anak-anak, dan insya Allah anak-anak nanti bisa melihat di channel YouTube itu. Itu saja ya anak-anak semua. Saya akhiri, coba videonya yang rapi dulu. Setelah hitungan ketiga, 1. Ayo videonya, awas. 2. Ayo sayang, videonya yang bagus. Ayo, 2,5. Itu apa deh? 3. Sekian ya anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.